Tempat pembuangan sampah terpadu Piungan adalah tempat pembuangan akhir regional yang menampung sampah dari wilayah kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Lokasi TPA Piungan terletak sekitar 13,5 km atau 26 menit dari kota Yogyakarta, tepatnya di Dusun Ngablak dan Watu Jender, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul. TPA Piungan sendiri telah menjadi sorotan karena permasalahan volume sampah yang telah melebihi daya tampung. Namun hingga saat ini TPA Piungan masih difungsikan karena belum ada lokasi baru yang dapat digunakan sebagai pengganti lokasi TPA Piungan dibangun pada tahun 1994 sampai tahun 1996 dan beroperasi sejak tahun 1996. Semenjak mulai beroperasi hingga saat ini, pengelola TPA Piungan sempat beberapa kali berganti pengelola. Pengelola TPA Piungan semula dilakukan oleh Pemda DIY pada awal pengoperasiannya. Namun mulai tahun 2000 TPA ini dikelola oleh Sekretariat Bersama atau Sekber Karmantul sesuai keputusan Gubernur nomor 18 tahun 2000. Kemudian TPA Piungan ini diambil alih oleh Balai Pengelola Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum di bawah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY nomor 99 tahun 2014 dan aktif mulai 1 Januari 2015. Sedangkan di tahun 2019 pengelola TPA Piungan kemudian dialihkan pada Balai Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Tentang hubungan antara TPA Piungan atau tempat pembuangan akhir yang ada di Piungan dengan geologi. TPA Piungan sendiri terletak di Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dibangun di atas lahan seluas 12,5 hektar dan telah mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan di kawasan sekitarnya. Karena TPA ini merupakan sebuah pembuangan akhir dari sampah, maka akibatnya bisa mempengaruhi kualitas air tanah dari pemukiman yang ada di sekitar TPA Piungan tersebut. Nah, kesesuaian kawasan untuk pengembangan TPA sendiri berdasarkan kondisi geologi dan hidrogeologi, yaitu mengacu pada kemiringan lereng, jarak dari bandara, dan faktor lainnya. Untuk lokasi yang direncanakan untuk TPA baru tidak layak karena kemiringan lereng yang curam dan dekat dengan patahan geologi. Dinas Lingkungan Hidup Bantul pun menerapkan kebijakan kuota jumlah sampah yang boleh dibuang di TPA Piungan. Tujuan dari pembatasan itu adalah untuk meningkatkan pengelolaannya. Karena di TPA Piungan sendiri jumlah sampah yang ada di sana sudah melebihi batas dan sudah hampir meluap. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk penentuan lokasi TPA sendiri juga harus mempertimbangkan faktor-faktor geologi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Faktor-faktor geologi tersebut yang pertama dilihat dari aspek batuan, jenis batuan, dan kondisi geologi daerah sekitar lokasi. Yang kedua ada muka air tanah, bagaimana sih kondisi muka air tanah di sekitar lokasi tersebut, karena harus mempertimbangkan untuk meminimalisir resiko pencemaran air tanah juga. Nah, yang ketiga ada kemiringan lereng. Kemiringan lereng sendiri di sekitar lokasi harus dipertimbangkan untuk meminimalisir resiko longsor dan erosi akibat aktivitas dari tempat pembuangan akhir itu. Nah, selanjutnya ada zona Holocene Fault dan zona bahaya geologi. Untuk zona Holocene Fault sendiri tidak boleh berlokasi di zona tersebut untuk meminimalisir resiko bencana geologi seperti gempa bumi. Nah, untuk zona bahaya geologi sendiri tidak boleh berlokasi di zona tersebut karena bisa menyebabkan atau pertimbangan dari daerah rawan banjir, longsor, atau erosi. Yang keempat yaitu pemanfaatan. Seperti namanya, TPA Piungan digunakan untuk menampung sampah sebelum akhirnya diolah ataupun dihancurkan.
TPA dengan luas 12,5 hektar yang didirikan pada tahun 1996 diprediksikan dapat menampung sampah sampai 2025. Prediksi awalnya, sampai tahun 2022, TPA ini menampung sampah seberat 600 ton per hari. Namun nyatanya, pada tahun 2022 kemarin, sampah yang ditampung di TPA Piungan ini lebih dari 800 ton per hari. Menurut Krusno, TPA ini sudah tidak mampu menampung sampah lagi, sehingga perlu dilakukan pengolahan ataupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kapasitas TPA Piungan. TPA atau tempat pemrosesan akhir piungan yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta memiliki kapasitas terbatas. Sejak lama, telah ada peringatan bahwa kapasitasnya akan habis dalam beberapa tahun. Pada tahun 2005, laporan menyebutkan bahwa TPA ini mungkin hanya bisa bertahan hingga tahun 2010. Kemudian, pada tahun 2017, studi menyebutkan kapasitasnya hanya cukup hingga November 2020. Nah, pada tahun 2020, Kementerian PUPR melakukan revitalisasi untuk menambah kapasitas hingga 2022. Namun, hingga 2023, volume sampah yang masuk terus meningkat, mencapai sekitar 707 hingga 742 ton per hari. Situasi ini menunjukkan perlunya solusi jangka panjang untuk pengelolaan sampah di TPA Piungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu apa sih permasalahan dari tempat pembuangan akhir di Piungan itu. Nah, tempat pembuangan akhir Piungan itu sudah mengalami overkapasitas atau overload. Nah, jadi TPA yang jadi tumpuan kota Yogyakarta, Sleman, lalu Bantul itu diperkirakan itu sudah nggak bisa nampung sampah secara lebih gitu, karena tempatnya itu udah bener-bener penuh dan tidak ada space lagi untuk menampung sampah. Lalu problem yang kedua itu ada akses jalan yang terbatas. Itu jadi mempersulit pembuangan sampah juga untuk kendaraan pengangkut sampahnya. Nah, dan jalan yang digunakan itu digunakan juga untuk kendaraan pribadi sekitar TPA Piungan gitu. Jadi warga sekitar tuh merasa terganggu dengan adanya TPA Piungan. Nah, jadi kalau parah-parahnya banget, panjang antrean yang dialami oleh truk sampah di TPA Piungan itu bisa nyampe 1,5 kilo. Nah, tapi itu hanya di waktu-waktu tertentu saja. Cukup sekian video penjelasan dari saya, yaitu bagian permasalahan.